Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu memberikan kajian-kajian terbaru soal isu mengenai perkembangan sepak bola Indonesia, terutama Timnas Indonesia, Timnas Garuda, Timnas kesayangan kita. Jadi secara sederhana, segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola, perkembangan Timnas Indonesia, mulai dari pemain, kekalahan, rekor, kemenangan, dan titik bengek lainnya akan saya sampaikan, akan saya sajikan di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe Anda maupun juga komentar-komentar Anda itu akan membantu channel ini terus berkembang. Yang jika channel ini terus berkembang, saya secara konsisten akan terus menyajikan kajian-kajian terbaru soal perkembangan Timnas Indonesia, Timnas kesayangan kita. Di video kali ini yang menurut saya juga penting untuk dihadirkan, untuk saya ketengahkan ke teman-teman sekalian adalah salah satu pernyataan STY, pelatih kepala Timnas Indonesia, Timnas Garuda, yang dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa sebenarnya ranking FIFA Timnas Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kami harus berharap ada keajaiban, kata STY begitu. Jadi potongan pernyataan tersebut itu mengenai posisi dan kondisi Timnas Indonesia saat ini begitu. Yang kemudian oleh STY disampaikan kepada media Korea Selatan, yaitu Yonhap ya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh media bola.com begitu. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin mencoba untuk mengetengahkan, mendiskusikan itu dengan kalian semua, yaitu pernyataan STY ini. Apa maksud yang ada di balik pernyataannya tersebut? Apa yang dia maksudkan dengan mengatakan bahwa dia dan Timnas Indonesia butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia kali ini gitu. Perlu saya informasikan ke teman-teman sekalian bahwa seusai laga melawan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 2-0, yang sekaligus juga mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi zona Asia begitu. STY mengatakan di hadapan awak media bahwa memang ranking FIFA Timnas Indonesia itu yang terendah di antara 18 tim yang lain gitu, yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi. Nah, pernyataan tersebut saya kira tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya selain Indonesia, ada juga salah satu negara yang lain di putaran ketiga yang akan berlaga di putaran ketiga yang peringkatnya juga rendah. Artinya Indonesia bukan satu-satunya yang terendah. Karena Indonesia itu kan tim terendah kedua setelah Kuwait yang bertengger di ranking 137 FIFA. Meskipun begitu, tetap saja Indonesia dibilang atau disebut sebagai tim terlemah. Karena selain Indonesia dan Kuwait, tim-tim yang lain, jadi berarti 16 tim yang lainnya yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi itu semuanya adalah tim-tim dengan peringkat FIFA di atas 100 besar begitu. Tapi poin pentingnya bukan itu. Poin pentingnya adalah di saat wawancara tersebut, meskipun Indonesia merupakan tim terlemah, tim dengan peringkat FIFA terendah di putaran ketiga, tapi STY dan Timnas menyebut tidak akan mudah menyerah. Dia mengatakan bahwa dia, STY sendiri dengan Timnas Indonesia, anak asuhnya, akan berusaha untuk mencapai mimpi lolos ke Piala Dunia. Dan kemudian dia juga berjanji tidak akan mudah menyerah. Itulah potongan pernyataan STY kepada awak media tidak lama setelah pertandingan melawan Filipina, di mana kemudian pernyataan tersebut itu melahirkan optimisme yang sangat luar biasa besar di dada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ya, seluruh lah ya, bukan hampir. Bahwa harapan itu ada. Harapan bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya itulah yang kemudian menjadi salah satu maksud atau pesan yang ingin disampaikan STY waktu itu. Dia ingin menularkan, mentransfer energi positif, semacam keyakinan dan harapan bahwa tim ini itu ya ada kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia. Dan keyakinan atau optimisme semacam itu memang harus ditularkan agar semakin banyak orang yang yakin dan kemudian agar semakin banyak orang yang berdoa atas kesuksesan Timnas Indonesia
agar bisa lolos ke Piala Dunia begitu. Setelah mendengar ucapan STY ini, saya pun yakin bahwa timnas Indonesia akan mampu menaklukkan putaran ketiga. Timnas Indonesia mungkin tidak akan lolos secara otomatis ke Piala Dunia dengan menempati peringkat 1 atau 2 gitu. Tapi mungkin Indonesia bisa mengusahakan untuk finish di peringkat 3 atau peringkat 4, yang dengan demikian maka mereka punya kans untuk berlaga di putaran keempat gitu, atau nanti boleh jadi bisa memperebutkan playoff Piala Dunia kalau di putaran keempat Indonesia tidak mampu menjadi juara grup gitu. Dan finish di peringkat 3 atau 4 ini juga menjadi target paling realistis yang bisa dicapai Indonesia di putaran yang ketiga. Jadi finish di peringkat 3 atau peringkat 4, dan itu juga yang disampaikan STY begitu. Meskipun targetnya adalah peringkat 3 atau peringkat 4, tetap saja target tersebut membuat timnas Indonesia itu merasa yakin, memiliki harapan, memiliki optimisme yang besar bahwa timnas akan lolos ke Piala Dunia. Dan banyak komentar di video-video saya sebelumnya yang menyatakan bahwa kita harus optimis Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Oke, iya, kita harus optimis memang, dan saya setuju dengan itu. Artinya saya juga optimis, saya juga punya harapan bahwa Indonesia akan lolos. Paling tidak, ya minimal ke putaran keempat terlebih dahulu, karena untuk lolos langsung dari putaran ketiga ke Piala Dunia itu menurut saya agak sangat sulit. Tetap saya optimis gitu. Memang pertandingan-pertandingan di putaran ketiga sangat sulit, tapi bukan berarti sesuatu yang sulit itu tidak bisa diraih. Kesulitan pasti ada, pasti, tidak mungkin tidak ada. Karena begini, bukan Piala Dunia namanya jika jalannya tidak sulit, jika jalannya tidak terjal. Dan itulah yang harus ditempuh, yang harus dilewati, harus ditaklukkan oleh Indonesia di kualifikasi. Hanya saja teman-teman, sebagaimana yang saya sebutkan di awal video ini, STY mengatakan kepada media Korea bahwa untuk lolos ke Piala Dunia, entah nanti mungkin melalui lolos langsung atau harus peringkat 3, peringkat 4 dulu, timnas harus berharap adanya keajaiban. Di sepak bola, selain kerja keras, menurut saya juga ada keajaiban. Maroko misalnya di Piala Dunia tahun 2022, yang secara ajaib mampu mencapai babak semifinal. Atau juga timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, yang secara ajaib juga mampu mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Ini sebuah keajaiban. Jadi inilah persoalannya, yaitu kenapa STY mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang pernah disampaikannya beberapa saat setelah pertandingan melawan Filipina di hadapan awak media. Apakah STY baru sadar bahwa timnas tidak akan bisa bersaing di putaran yang ketiga, bahkan untuk menempati peringkat 3 atau peringkat 4? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Menurut saya ada beberapa penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, mungkin ini sebuah isyarat yang mau disampaikan STY kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu berharap banyak pada timnas. Sehingga nanti kalau ternyata timnas tidak mampu lolos ke Piala Dunia, mereka, masyarakat Indonesia, kita itu tidak akan terlalu kecewa. Itu sebuah isyarat agar masyarakat tidak kaget begitu ya, kalau ternyata kemudian di putaran ketiga nanti timnas hanya menjadi tim juru kunci sebagaimana Thailand dan Vietnam. Tetapi maksud saya bukan saya pesimis begitu. Ini hanya sebagai isyarat saja, agar kita siap-siap saja. Optimis iya, tetapi kita perlu juga berpikir ulang bahwa mungkin apa yang disampaikan STY benar adanya, bahwa tim ini membutuhkan keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin jika sebuah tim nanti dikaruniai sebuah keajaiban untuk lolos atau untuk menang gitu. Di satu sisi ini adalah statement yang realistis gitu ya. Sekali lagi saya bilang realistis jika kita melihat ranking FIFA Indonesia saat ini. Artinya STY mengajak masyarakat semua untuk bersama-sama, mengajak kita semua melihat fakta. Sehingga ketika target timnas tidak sesuai dengan harapan, masyarakat, para supporter, para pendukung, para pecinta timnas Indonesia tidak terlalu kecewa. Artinya sejak dini atau sejak sekarang STY sudah mulai mengajak kita untuk tidak terlalu banyak berharap.
untuk tidak terlalu optimis, terlalu besar. Optimis iya, tapi realistis juga harus gitu. Itulah kira-kira yang ingin disampaikan STY. Saya harus meluruskan bahwa saya bukan sekelompok orang atau bagian dari sekelompok orang yang pesimis Indonesia akan maju atau lolos ke putaran final Piala Dunia. Artinya dari 48 tim itu Indonesia akan menjadi bagian di sana. Saya bukan tipe orang atau bagian dari sekelompok orang yang pesimis akan hal itu. Tetapi saya hanya mencoba untuk menerjemahkan apa yang disampaikan STY kepada media Korea, bahwa ya tim ini butuh keajaiban untuk lolos. Nah, kemudian ketika saya terjemahkan, iya boleh jadi begitu ya, apa yang disampaikan oleh STY ini untuk menanamkan sebuah ajakan bahwa oke, sambil lalu kita optimis, sambil lalu kita berharap, kita juga harus realistis. Sejak sekarang STY sudah menanamkan kesadaran akan fakta bahwa secara ranking timnas Indonesia itu yang terendah kedua. Jadi kalau nanti kira-kira timnas Indonesia tidak mampu lolos dari putaran ketiga, STY mungkin akan bilang, saya harap masyarakat Indonesia tenang, tidak perlu kecewa, tidak perlu mencaci maki para pemain dan pelatih. Karena biasanya begitu, kalau harapannya terlalu tinggi, kalau keyakinannya terlalu besar, kalau optimismenya terlalu membubung, lalu kemudian ketika realitas tidak sesuai dengan harapan, Indonesia kalah, menjadi lumbung gol, menjadi bulan-bulanan, tidak mampu mencapai bahkan mungkin 3 poin saja, karena harapan dan optimisme terlalu tinggi di awal, lalu kemudian mereka akan sangat-sangat kecewa, dan perasaan sangat kecewa itu mungkin akan dilampiaskan dengan mencaci maki, kemudian menghujat habis-habisan para pemain dan pelatih yang sudah berjuang di lapangan, terutama di putaran yang ketiga kualifikasi. Ini yang mungkin sejak awal ingin ditanamkan oleh pelatih STY kepada kita, masyarakat Indonesia, masyarakat penggila bola ini gitu. Itu sisi yang pertama. Di sisi yang lain, jika ternyata seperti itu yang ingin disampaikan STY, maka ini tidak konsekuen, tidak sejalan dengan pernyataannya yang sebelumnya, di mana dia menyatakan bahwa dia dan timnas Indonesia akan terus mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia dan tidak akan mudah menyerah. Tidak konsekuen dengan pernyataan ini. Kalau kita melihat karakter STY selama ini, mindset kalah sebelum berperang itu tidak ada. Sama sekali bukan karakter dari STY. Sama sekali bukan karakter dari skuad timnas Indonesia hari ini yang sudah dibangun oleh STY. Apalagi ketua PSSI menekankan agar timnas tidak boleh gagal kali ini. Timnas sudah gagal sebelumnya di playoff Olimpiade, yaitu timnas U23. Dan kegagalan yang sama tidak boleh terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin kalau kemudian STY memiliki maksud seperti itu. Maksud ingin menanamkan bahwa ya jangan terlalu optimis, tidak mungkin. Tidak mungkin STY akan mendekonstruksi optimisme yang sudah terbangun di hati dan pikiran masyarakat. Oleh sebab itu, menurut saya pernyataan STY yang disampaikan ke awak media atau ke media Korea Selatan itu menurut saya lebih cenderung ke penjelasan yang kedua. Bahwa STY sedang berusaha menyembunyikan kekuatan sebenarnya timnas Indonesia dari penglihatan dunia. Lebih-lebih dari Korea Selatan. Yang bisa saja nanti akan menjadi salah satu tim, salah satu negara yang akan Indonesia lawan di putaran ketiga. Mungkin satu grup begitu. Apa yang disampaikan STY kepada media Korea Selatan adalah ilmu padi, teman-teman. Yaitu semakin berisi, semakin merunduk. Ilmu mengalah agar tidak bisa dikalahkan. Dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia bahkan membutuhkan keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia, saya kira maknanya adalah maka nanti kewaspadaan tim-tim Asia itu akan menurun ke timnas Indonesia. Mereka tidak akan menganggap Indonesia sebagai sebuah tim yang kuat yang harus dihadapi dengan serius. Nah, kemudian ketika kewaspadaan itu mulai menurun, maka pada saat itulah tim Indonesia harus menunjukkan atau mau menunjukkan kekuatan yang sebenarnya
seperti yang pernah ditunjukkan timnas U23 di Piala Asia U23. Saat itu timnas U23 hanya dianggap sebagai tim debutan yang tidak memiliki pengalaman apa-apa ya, karena tim debutan. Dan banyak yang berpikir bahwa Indonesia tidak akan lolos dari group stage. Tapi kemudian ternyata apa yang ditunjukkan oleh Indonesia, teman-teman, Indonesia menunjukkan kejutan yang luar biasa dengan mampu mengalahkan Australia, kemudian membantai Yordania, dan kemudian mengalahkan Korea Selatan. Inilah kekuatan sebenarnya yang kemudian tersembunyi atau disembunyikan sangat baik di balik predikat tim debutan. Nah, saya harap ini jugalah yang kemudian sebenarnya sedang dilakukan oleh STY kepada media Korea Selatan yang ingin, atau ya tim-tim lain yang ingin mengulik dan mengetahui seperti apa sebenarnya kekuatan timnas Indonesia. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan atau disampaikan STY kepada media Korea Selatan itu adalah upaya menyembunyikan kekuatan dari lawan. Upaya merendah untuk tidak direndahkan, upaya mengalah untuk tidak mudah dikalahkan. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan STY. Jadi teman-teman, saya perlu menegaskan posisi saya dalam video ini bahwa saya bukan pesimis, melainkan optimis bahwa Indonesia akan melaju ke babak selanjutnya, tetapi dengan lebih dulu harus mengatasi, menaklukkan setiap rintangan yang jelas sudah pasti ada di depan mata. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya sajikan di video kali ini. Optimis boleh, tapi realistis itu harus. Baiklah, saya Latifianto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.